Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mo Fahri Kurniawan. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat selalu dan selalu diberikan rezeki yang melimpah. Semoga selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, amin. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dan menikmati konten-konten horor menarik yang akan kami sajikan. Oke guys, sebelum masuk ke dalam ceritanya, jadi apa guys? Jadi ambillah cemilan Anda, matikan lampu, dan persiapkan diri Anda untuk perjalanan ke dunia horor yang menakutkan. Saya akan memberitahu sedikit mengenai santet yang sangat membahayakan hingga berujung petaka. Santet malam satu suro. Selamat malam semua, tepat di satu suro ini saya akan menceritakan sedikit mengenai sebuah pengalaman hidup seseorang yang kebetulan dia berkenan untuk membaginya. Jawa Tengah tahun 1980. Mas Sabto menikahi seorang wanita asal daerah Jawa Tengah sesuai dengan nasihat dari orang tuanya. Wanita tersebut bernama Kirana. Mas Sabto sendiri belum mengenal lebih jauh mengenai Kirana yang dimaksud, karena dijodohkan, Mas Sabto tak berkutik lebih jauh akan penolakannya yang bisa saja membuat sakit hati terhadap kedua orang tuanya. Dek aku raiso lanjut ke hubungan iki, wong tuaku wis ngejodohiku maring wedok sing Jawa Tengah, dek aku tidak bisa melanjutkan hubungan ini. Orang tuaku sudah menjodohiku dengan perempuan asal Jawa Tengah, ucap Sabto kepada Citra. Mengenai hubungan antara Sabto dan Citra, keduanya adalah partner dalam pekerjaan. Saling mengisi satu sama lain dan saling bekerja sama. Namun perjodohan yang dilakukan oleh kedua orang tua Sabto memudarkan keinginan Citra untuk mendapati cintanya. Mas, aku rasudi kowe kawin karo kang liyane, apapun caranya akan aku halangi. Ucap Citra dengan nada bicara yang tinggi, kamu ndak boleh gitu dong. Kamu juga harus menghormatiku, walau kita mempunyai kenangan yang membuat kita sedekat ini, jangan kau jauh seperti mentari. Sabto terus menekan kepada Citra agar merestui hubungannya dengan Kirana, wanita asal Jawa Tengah tersebut. Apapun caranya akan aku halangi kalian berdua untuk menikah, teriak Citra sambil menahan tangis. Berpikirlah, dewasa menikah itu jenjang kehidupan yang akan terus dibangun selama masih bisa diberikan kelanggengan. Aku juga tidak mau dijodohkan, tapi jika orang tuaku tidak mengizinkan aku bersamamu, bagaimana mungkin aku bisa menolaknya? Jawab Sabto. Citra terdiam membisu. Sambil memegangi kedua tangan Citra, Sabto meyakinkan kepada Citra agar dia akan selalu ada untuk Citra namun dengan status yang berbeda, hanya sebagai teman saja. Dek tolong restui ya, pinta Sabto. Aku ndak mau, tetap saja Citra tidak bergeming hatinya sedikit pun. Sabto sudah kehilangan akal. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menyentuh hati Citra agar menyetujui hubungannya dengan wanita asal Jawa Tengah tersebut. Oke mas, aku bakal ngerestui awakmu, tapi ingat satu hal ini. Di malam satu suro di tahun di mana gemerlap cahaya menjadi redup, angin berhembus kencang dan bermekarannya kembang kantil, aku akan datang dengan membawa hadiah yang menyakitkan terhadap kalian berdua, ucap Citra. Citra melepaskan genggaman tangan Sabto dan beranjak pergi dari tempat pertemuannya. Sabto hanya bisa mendengarkan perkataan aneh itu. Apa maksudnya dengan malam satu suro dan bermekarannya kembang kantil itu?
Setelah kepergian Citra saat itu, Sabto tak bisa lagi menemui keberadaan Citra. Dia mencoba untuk menanyakan kepada teman dekatnya namun tidak ada satupun yang tahu dengan posisi Citra saat itu. Nang kowe wis siap aku nikah ke karo Kirana? Wedok ayu saking Jawa Tengah? Nak kamu sudah siap aku nikahkan dengan Kirana? Anak perempuan cantik dari Jawa Tengah? Tanya Ibu Sabto. Kalau itu pesan ibu akan Sabto laksanakan, doakan saja Bu, ucap Sabto. Alhamdulillah, 1 bulan setelah pertemuan terakhirnya dengan Citra, pikiran Sabto menjadi kacau. Dia masih terngiang-ngiang dengan perkataan Citra sebelum pergi. Nak kamu pusingin apa, tanya Bapak Sabto. Niku Pak Citra teman kerjaku, ucap Sabto. Citra kabarnya kamu menyukai wanita itu, ada apa dengannya, tanya Bapak Sabto. Aku tak tahu apa yang dikatakannya namun sebelum dia pergi, ada perkataan aneh yang keluar dari mulutnya, ucap Sabto. Coba beritahu Bapak, aku yakin itu bukan perkataan biasa, jawab Bapak Sabto. Sabto menghela nafas sesaat, dia harus siap untuk menjabarkan dengan rinci. Citra berkata seperti ini, jika gemerlap malam cahayanya redup, hembusan angin yang kencang dan bunga kantil bermekaran tepat di malam 1 Suro, dia datang memberikan hadiah yang mengerikan kepada Sabto. Itu artinya apa, Pak, tanya Sabto. Bapak Sabto terkejut mendengar perkataan itu. Dia memandangi wajah istrinya Ibu Sabto dengan wajah penuh ketakutan. Di mana Citra sekarang, tanya Bapak Sabto. Dia menghilang tanpa jejak, jawab Sabto. Kamu pernah mendengar tentang santet malam 1 Suro, tanya Bapak Sabto. Apa itu, Pak, tanya balik Sabto. Santet perjanjian dengan iblis malam yang sakral. Tentunya pertumpahan darah sangat dilarang di malam itu, ucap Bapak Sabto. Bagaimana mungkin Bapak bisa mengetahuinya, tanya Sabto. Nang bapakmu kuiwis ngecap pahit manis seurip. Nak bapakmu itu telah merasakan pahit manisnya hidup, ucap Ibu Sabto. Lalu bagaimana, Bu, Pak? Apa yang akan terjadi denganku jika Citra sudah melakukan itu, tanya Sabto. Sing tenang sing bisa jaga awak dewek, yang tenang yang bisa menjaga diri sendiri, pesan Bapak Sabto. Namun tetap saja dalam pikiran dan hati Sabto masih belum tenang dan merasa nyaman. Apalagi dia sebentar lagi akan menikah, pastinya ini akan menjadi sebuah cobaan hidup. Ibu Sabto memberikan kalung tasbih terhadap Sabto untuk mencegah terjadinya penyerangan di malam itu. Mergo menawi bojomu wis meteng, gunakake kalung iki inggulu bojomu. Nanti ketika istrimu sudah hamil, gunakan kalung ini kepada leher istrimu, ucap Ibu Sabto. Iya Bu, jawab singkat Sabto. Tinggal beberapa hari menuju hari pernikahannya, Sabto telah menyiapkan semua. Sedari tadi dia penasaran dengan wajah wanita yang akan dijadikan istrinya itu. Bu, Kirana itu sangat cantik, tanya Sabto, ucap Ibu Sabto sambil tersenyum. Hari-hari sebelum pernikahan Sabto dengan Kirana digelar, keluarga Sabto mendapati berbagai macam keanehan di dalam rumahnya. Setiap kamar tergantung bunga kantil serta sesajen aneh berupa ikatan bangkai tikus yang diletakkan di bawah tempat tidur Sabto. Bu, Pak, ini apa, teriak Sabto sambil menutup hidung Bapak dan Ibu Sabto langsung menuju kamar Sabto. Astagfirullah, apa ini, Nak? Ibu Sabto langsung mengambil sapu lidi dan serokan sampah untuk membuang sesajen aneh itu. 3 bangkai tikus diikatkan menjadi satu menggunakan tali tambang dan diletakkan dalam sebuah wadah yang terbuat dari tanah liat. Bunga kantil yang tergantung di kamar Sabto pun dicopot secara paksa untuk mengurangi keresahan dalam diri Sabto. Yang tenang dan yang legowo, dirimu sedang diuji dengan ujian yang sangat sulit.
Pesan demi pesan yang disampaikan oleh Bapak Sabto sangat memikat di hatinya untuk selalu berpegang teguh kepada keyakinan dan ketetapannya terhadap nilai-nilai kebaikan. Sambil memegangi dadanya, Sabto teringat akan Citra. Apakah kejadian ini ada hubungannya dengan Citra? Bagaimana bisa bunga kantil yang pernah dikatakannya menjadi kenyataan dan tergantung rapih di depan kamar Sabto? Pak, kira-kira perbuatan ini ada hubungannya dengan Citra, tidak, tanya Sabto. Kita tidak tahu siapa yang melakukannya. Namun jika memang ada orang yang melakukan perbuatan sekejam ini terhadap keluarga kita, itu artinya dia tidak menyenangi apa yang akan kita lakukan. Sabto masih menatap tajam tempat di mana sesajen itu ditemukan. Dia masih penasaran dengan bawah kasurnya, apakah ada sesuatu lagi atau tidak. Pak, di bawah kasur ada apa ya, tanya Sabto. Bukan perintah Bapak, Sabto. Sabto langsung membuka bawah kasur yang dirasa sangat menjanggal itu, dibukanya secara perlahan. Astagfirullah, kelabang Pak, banyak sekali, teriak Sabto. Ambil daun pandan di depan rumah, perintah Bapak Sabto. Sabto segera mengambil beberapa helai daun pandan dan menyerahkannya. Daun pandan itu diiris-iris menjadi potongan kecil dan ditaburkan tepat di sekeliling kelabang yang bergerombol di bawah kasur Sabto. Alhasil para kelabang itu menghindar dan meninggalkan tempat di mana mereka bersarang di bawah kasur Sabto. Aneh, kok bisa kelabang itu ada di bawah tempat tidurku, Pak, tanya Sabto. Sudah, tidak usah dipikirkan, jawab Bapak Sabto. Ibu Sabto segera masuk dan memberitahukan sesuatu yang menjanggal kembali. Siapa yang meletakkan boneka aneh di depan kamarku, tanya Ibu Sabto. Maksudnya, tanya Bapak Sabto. Aku sudah tidak tahan, siapa yang meletakkan itu? Bapak Sabto dengan sergap menuju ke arah depan pintu kamarnya. Diikuti oleh Sabto, mereka sepakat untuk bebersih rumah karena serangan aneh itu. Astagfirullah, ini sudah kelewatan batas, ucap Bapak Sabto. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan Citra sebelum dia meninggalkanku saat itu, tanya Sabto. Sudahlah, kita tidak tahu apa yang terjadi di rumah ini. Biarkan semua berjalan seperti arus air yang mengalir. Bapak Sabto terus menenangkan pikiran kacau Sabto agar tidak memikirkannya terlalu dalam. Sementara itu pandangan Citra tepat di mana satu suro itu akan datang. Bawakan satu babi yang tidak terlalu gemuk juga tidak terlalu kurus. Aku akan mencoba menggadaikan nyawaku terhadap iblis, ucap dukun suruhan Citra. Baik Mbah, ucap singkat Citra. Tubuh kamu sudah aku gadaikan terhadap perjanjian ini. Jika sudah tersepakati, kamu harus siap menerima resikonya, ucap dukun itu pada Citra. Aku sudah siapkan semua raga dan jiwaku supaya bisa menghancurkan Sabto, jawab Citra. Aku menunggu malam ketika bulan purnama sudah redup, ucap dukun itu. 3 hari sebelum pernikahan Sabto. Hari ini Bapak akan mempertemukanmu kepada Kirana. Semoga dia akan menjadi seorang istri yang mumpuni terhadap dunia dan akhiratmu, ucap Bapak Sabto. Amin. Persiapan menuju ke rumah Kirana telah dipersiapkan dengan matang. Sabto sudah siap resikonya jika kejadian yang akan dihadapinya berimbas kepada Kirana sang istri. Hanya saja dalam diri Sabto masih mengganjal kepada sosok Citra yang masih belum ada kabar hingga hari ini. Apakah dia akan mendatangi pesta pernikahan Sabto dan Kirana? Nak, pernikahan itu ibadah, harus bisa mengerti antara satu dan lainnya, ucap Ibu Sabto. Bu, aku minta doanya, ucap Sabto sambil memeluk ibunya. Sudah, sekarang berangkat menuju Kirana, ucap Ibu Sabto sambil membereskan kemeja lengan panjangnya yang berwarna merah marun. Keluarga Sabto sudah siap menunggu untuk acara pelepasan Sabto serta membawa kesepakatan mas kawin yang akan digunakan sebagai mahar dari pernikahan. Perjalanan menuju rumah Kirana lumayan memakan waktu yang lama.
Selama dalam perjalanan Sabto memegangi kalung yang diberikan ibunya kepada Sabto kelak ketika istrinya hamil nanti. Wetonmu karo Kirana bagus, nak, senyum ibu Sabto. Alhamdulillah, terima kasih Bu. Yang bisa menjaga diri sendiri dan istri nak saling mengerti. Siap Bu, amanat ibu bakal Sabto laksanakan. Terima kasih, ucap Sabto. Sepanjang jalan Sabto juga memperhatikan pedesaan yang menuju ke arah Kirana. Desa itu disebut sebagai desa anti santet karena penduduknya yang rajin ibadah dan segala penangkal santet berada di setiap depan pintu rumah warga. Desa apa ini namanya, Bu, tanya Sabto. Desa ini disebut sebagai desa anti santet. Lihatlah, setiap rumah memasang potongan daun pandan dan ilalang liar. Sabto mengangguk paham. Rumah-rumah di desa ini masih sangat elok dan rapi menggunakan anyaman bambu. Para warganya yang sopan dan ramah membuat Sabto betah tinggal di tempat ini. Dia lebih penasaran terhadap Kirana ketimbang kebiasaan di desa ini. Bagaimanapun juga desa ini adalah desa sebagai tempat penyerangan santet malam satu suro. Sebentar lagi sampai, ucap supir Bapak Sabto. Kerumunan warga yang menyambut mobil Sabto segera memberikan jalan untuk menyambut calon pengantin pria. Keluarga Kirana, yang mengetahui suara klakson mobil dari pengantin pria, langsung menyuruh Pak Ramli, tangan kanan Bapak Kirana, Pak Suroso, untuk menyambut kedatangan Sabto dan keluarga. Ramli, sambut keluarga pengantin pria, ucap Pak Suroso. Nak, pengantin pria sudah datang, ucap Ibu Yati. Iya Bu, nanti saya ke sana, ucap Kirana. Bu Yati menutup pintu kamar Kirana. Dia tahu Kirana sedang merias wajahnya untuk menyambut calon suaminya. Kirana merias wajahnya secantik mungkin untuk menyambut kedatangan calon suaminya. Dia tahu perempuan Jawa harus memiliki aura cantik yang lebih memikat agar bisa memberikan aura positif kepada calon suaminya. Rambutnya yang panjang diikat hingga terbentuk bulatan sanggul rapih dan indah. Baju yang Kirana kenakan adalah baju kebaya khas Jawa Tengah dengan kain jarit berwarna kecoklatan. Kedua tangannya diberi corakan henna berwarna coklat sebagai perlambang kesederhanaan. Kirana tersenyum di depan cermin kamarnya sambil melengga-lenggokkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri. Mangga Mas, masuk saja, ucap Ramli kepada Sabto. Siap Mas, terima kasih, jawab Sabto. Keluarga Sabto segera memasuki rumah calon pengantin wanita. Beberapa keluarga lainnya membawakan seserahan sebagai awal dari persetujuan dan kesepakatan untuk mahar yang akan digunakan ketika hari pernikahan tiba. Di depan pintu rumah Kirana telah terpasang ikatan daun pandan dan ilalang yang melingkar sebagai tanda tolak bala dan santet yang dulu pernah terjadi di desa tersebut. Assalamualaikum Pak Suroso, ucap Bapak Sabto. Pak Mulyo. Waalaikumsalam Pak Mulyo, silahkan masuk, jawab Pak Suroso dengan ramah. Ramli, bawakan minuman dan makanan yang telah disiapkan di dapur, ucap Pak Suroso pada Ramli. Iya Pak. Hidangan dan sapaan hangat dari Pak Suroso membuat Sabto yakin bahwa kedua orang tuanya tidak salah menjodohkan kepada wanita yang dipilihnya. Begitu juga dengan para warga yang sangat menantikan kedatangan pengantin pria. Sepertinya acara pernikahan di 3 hari mendatang akan berlangsung dengan sangat meriah. Kirananya mana Pak? Tanya Pak Mulyo kepada Pak Suroso. Sebentar saya panggilkan dulu deh Kirananya. Mangga Mas Sabto dimakan makanannya. Pak Suroso menuju kamar Kirana dan mendapati istrinya, Bu Yati, sedang menunggu di depan pintu kamar. Bu Kirana, sedang apa si pengantin laki-laki sudah siap menunggu, ucap Pak Suroso. Iya Pak, sebentar lagi, jawab Bu Yati. Pak Suroso dan Bu Yati menunggu Kirana untuk keluar dari kamar. Bu, aku sudah siap, ucap Kirana dari dalam kamar. Tuh kan kalau anak perawan itu lama meriasnya, jadi sampean kudu ngerti Pak, senyum Bu Yati.
Pak Suroso tersenyum lebar. Sebentar lagi putri kesayangannya akan melepas lajang dan membangun keluarga barunya bersama menantu yang diidam-idamkannya Sabto. Kirana keluar dengan tampilan yang berbeda, tampak cantik dan anggun. Bukan seperti Kirana dulu yang tampak manja, kini Kirana sudah siap untuk melepas masa lajangnya. Masya Allah, cantik sekali kamu deh, ucap Pak Suroso. Terima kasih Pak, jawab Kirana sambil tersenyum. Mari Bapak tuntun kamu menuju calon suamimu, semoga kamu menyukainya, ucap Pak Suroso. Langkah Kirana tampak rapih dan tertata. Bau minyak wanginya menyerbak luas hingga membuat Sabto yang sedang melahap makanannya tampak terpesona dengan kehadiran bau yang menusuk hidungnya. Nak Sabto, ini putriku, calon istrimu Kirana Putri Antasari, ucap Pak Suroso. Sabto hanya melongo sambil mengucek-ngucek matanya beberapa kali. Baru kali ini ada wanita yang mengalahkan kecantikannya melebihi ibu dan citra. Dia adalah Kirana Putri Antasari. Apa Bapak bilang deh, Kirana itu ayunya Pol sangat cantik. Pak Mulyo membuka lelucon sebagai pemecah ketegangan dalam diri Sabto. Kini Sabto dan Kirana saling berhadapan, saling tersipu malu dan menunduk malu. Tak tahu harus berbuat apa, mereka belum pernah bertemu, belum pernah saling bersua, namun rasa penasarannya semakin meningkat manakala keduanya saling curi-curi pandang. Biasa awal pertemuan memang tersipu malu, nanti juga malu-maluin, ucap lagi Pak Mulyo dengan humor tingginya mampu mencairkan suasana. Serentak seluruh orang yang berada di rumah Pak Suroso menjadi tertawa karena humor dari Pak Mulyo itu. Sabto baru tahu bahwa bapaknya berandil besar dalam menenangkan hatinya. Kini Sabto semakin mantap untuk menikahi Kirana. Dek, Kirana ini anakku Sabto Adyawiranta. Ini anakku satu-satunya, Bapak harap kalian berdua bisa membangun keluarga yang harmonis dan penuh kebahagiaan, ucap Pak Mulyo. Bapak dan Pak Mulyo adalah teman waktu bekerja dulu, kita dipertemukan kembali di tempat yang istimewa. Sabto yang mendengar ucapan dari mulut Pak Suroso kaget, pantas saja bapaknya sangat akrab dengan calon menantunya. Ternyata Pak Mulyo dan Pak Suroso adalah teman lama, yap, dipertemukan kembali. Kapan acara pengikatan ini akan diadakan, tanya Pak Suroso. Sekarang saja untuk pernikahannya, tanya kembali Pak Suroso. 3 hari dari sekarang adalah Selasa Pahing. Saya yakin keistimewaan akan menyambut mereka berdua sebagai pasangan suami istri yang baru cukul tumbuh dari bunga yang bermekaran, ucap Pak Mulyo. Semua hadirin yang menghadiri acara pengikatan dan kesepakatan tanggal pernikahan antara Sabto dan Kirana mengangguk paham. Pak Mulyo juga pintar dalam meletakkan hari untuk pernikahan keduanya. Baiklah, jangan terlalu lama, segerakan saja acara pengikatannya. Semoga kalian berdua bisa bersabar sampai hari yang ditentukan sebagai bentuk penghalalan, yaitu disahkannya kalian berdua sebagai suami dan istri, ucap Pak Suroso. Saya setuju, ucap Pak Mulyo. Acara pengikatan sebagai mengikat hubungan antara Kirana dan Sabto dimulai. Pak Mulyo memberikan 2 buah cincin yang akan diserahkan kepada masing-masing pengantin. Setelah itu masing-masing pengantin memasukkan cincinnya ke jari kelingking pasangan yang berada di tangan kiri. Setelah itu masing-masing dari mereka menyuapi makanan ringan yang telah disiapkan terlebih dahulu sebagai bentuk pengenalan dan keharmonisan keluarga baru. Setelah acara pengikatan telah selesai, Sabto boleh melihat kamar Kirana. Hal ini sebagai penilaian diri dari Sabto pribadi. Apakah Kirana layak untuk dijadikan istrinya atau tidak? Jika layak, maka Sabto cukup menganggukkan kepalanya sebagai bentuk kelayakannya. Sabto memperhatikan kamar Kirana yang mana pintunya telah terpasang irisan daun pandan dan ilalang liar. Sabto sedari tadi bingung akan lambang itu. Apa maksud dari pandan dan ilalang yang ditempelkan tepat di depan pintu?
Pak, ucap Sabto sambil mengangguk. Alhamdulillah, sudah kuduga kamu menyukai Dek Kirana, jawab Pak Mulyo. Kirana hanya tersipu malu sambil memainkan kedua tangannya yang telah bercorak henna. Sabto langsung terduduk kembali di hadapan Kirana dengan wajah yang sumringah. Sabto, ada yang ingin kau sampaikan kepada Dek Kirana, tanya Pak Suroso. Tidak ada Pak, jawab Sabto sambil tersenyum. Alhamdulillah, tinggal menunggu hari jadi kita akan persiapkan pernikahan kalian berdua. Sabto dan Pak Mulyo segera bangkit. Acara pengikatan kedua mempelai telah usai. Kini saatnya Sabto dan keluarga untuk kembali ke rumah untuk mempersiapkan segala sesuatunya di hari Selasa Pahing nanti. Pak Suroso dan Kirana mengantarkan rombongan Sabto dan keluarga hingga ke depan tugu desanya. Sabto masih memandangi setiap rumah yang terpasang irisan daun pandan dan ilalang. Dia masih belum mengerti akan arti itu. Terima kasih Nak Sabto sudah mengunjungi rumah kami dan berkenan menyetujui acara pengikatan ini. 3 hari dari sekarang Nak Sabto harus persiapkan seluruh jiwa dan raga untuk acara pernikahan nanti, ucap Pak Suroso. Pak, aku siap, senyum Sabto. Sabto dan keluarga memasuki mobilnya dan beranjak pergi meninggalkan desa yang dikenal sebagai desa anti santet itu. Para warga menyuarakan rasa kegembiraannya karena putri mahkota dari Pak Suroso sebentar lagi akan melepaskan masa lajangnya. Di sepanjang perjalanan pulang, Sabto hanya melamun dan memandangi sekeliling desa dengan tatapan yang kosong. Ada apa anak ganteng, rayu ibu Sabto sambil menjiwit pipi Sabto dengan gemas. Ada apa gerangan, tiba-tiba saja tatapanmu sangat kosong. Tidak baik pengantin pria memikirkan hal-hal yang berat. Ada apa nak, kemari cerita kepada ibu, pinta ibu Sabto. Aku masih penasaran dengan irisan daun pandan dan ilalang melingkar yang tertempel rapi di depan pintu. Oh itu, tanya bapakmu. Kalau itu, dia kan temannya Pak Suroso. Pasti ada cerita yang diceritakan oleh Pak Suroso pada bapakmu, ucap ibu Sabto. Pak, nggak mau cerita, rayu Sabto kepada bapaknya sebentar, jawab Pak Mulyo. Tempat itu pernah menjadi sasaran santet pada masa lalu karena ada salah satu warganya melakukan pemujaan terhadap iblis. Semua warga menjadi korban dari keganasan santet itu yang dilayangkan tepat di malam 1 Suro, ucap Pak Mulyo. Para warga yang terkena santet banyak yang mengalami penyakit aneh. Entah apa yang diinginkan oleh orang itu hingga dia menumbalkan warganya. Namun ada datu persepsi yang membuat Bapak yakin akan satu hal, ucap Pak Mulyo. Persepsi, tanya Sabto, yaitu tentang sakit hati. Pelaku merasa sakit hati karena cintanya kandas, karena itu cinta bisa memberikan sebuah arahan. Bisa menunjukkan kepada kebaikan atau sebaliknya, menuju kepada kerusakan. Tapi sejatinya cinta yang abadi akan menuju kepada kebaikan, bukan kerusakan, jelas Pak Mulyo. Lalu apa hubungannya dengan pandan dan ilalang itu? Pandan diartikan sebagai bau yang harum dan wangi, sedangkan ilalang menandakan kerusakan dan ketidakrapihan. Keduanya dijadikan satu untuk menyeimbangkan dan menolak santet yang menyerang kala itu, jelas Pak Mulyo. Lalu berhasil potong Sabto, belum, jawab Pak Mulyo. Belum sampai di situ untuk menghentikannya. Setiap rumah juga terpasang petuk kuning agar santet tidak bisa menembus dinding gaib setiap rumah, jelas Pak Mulyo. Aku tidak paham Pak, jelas Sabto. Santet malam 1 Suro sangat kuat, jelas Pak Mulyo. Saking kuatnya dia bisa merobohkan dinding gaib dan bisa menembus rumah yang terpasang langsung oleh pandan dan ilalang, ucap Pak Mulyo. Maksudnya, tanya Sabto. Santet itu masih bisa menyerang walaupun setiap rumah telah terpasang petuk dan lainnya, tambahnya. Apa bentuk santet itu, tanya Sabto. 1 bentuknya tali gaib, 2 wujudnya siluman monyet, 3 atasannya orang berbadan besar,
4 menyerang organ dalam, 5 darahnya berserakan, 6 yang terkena hingga sampai di 5 akan menjadi bangkai dan tewas, jelas Pak Mulyo. Ekspresi Sabto berubah menjadi perasaan takut ketika mendengar 6 bentuk santet yang dijelaskan oleh bapaknya langsung. Kita tahan dulu ya guys ceritanya. Kita lanjutkan ke part kedua. Terima kasih yang telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen untuk mendukung konten kami selanjutnya. Jangan lewatkan konten-konten horor menarik lainnya. Buat kalian yang punya cerita horor bisa kirim ke Gmail di bawah ini.